Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia, senang sekali saya bisa jumpa lagi dengan Anda semua. Hari ini saya akan review, service dan maintenance seperti biasa. Semoga saja Anda tidak bosan dengan video saya yang selalu begini-begini saja. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah reel. Tunggu. Sepertinya Shimano Stella sudah sering saya review. Oke, saya akan melakukan magic untuk reel ini. Dan seketika berubah menjadi Fugu Kano. Oke, daripada saya terus review Stella, nanti ada yang bilang saya pamer lagi. Oke, kali ini Fugu Kano size 1000, warnanya hitam, kemudian dengan kombinasi spool warna gold. Di sini 12 plus 1 ball bearing, luar biasa sekali. Kemudian gear ratio 5,2. Ada tulisan desain by Japan juga. Kemudian apabila saya lihat sekilas, Fugu Kano ini persis sekali dengan Ryobi Ultra Power. Jadi modelnya seperti ini. Jadi sekilas seperti Ultra Power, desain, warna, kemudian bentuk spoolnya. Oke, langsung saya akan buka. Power handle. Jadi untuk reel 200 ribuan, power handle adalah hal yang sangat bagus menurut saya. Kemudian saya akan buka roller pada handle. Tidak bisa dibuka, jadi di sini permanen. Kemudian masih semut dan grease-nya juga masih utuh, jadi saya tutup saja kembali. Kelebihannya adalah power handle, jadi sangat oke lah untuk reel 200 ribuan. Selanjutnya drag washer. Di sini berbahan velg. Kemudian velgnya sedikit hard, jadi bila dibandingkan dengan beberapa reel kelas terjangkau seperti Sienna, di mana velgnya masih soft sekali, sedangkan pada Fugu Kano ini sedikit lebih hard. Jadi ini sedikit lebih kuat terlihat seperti ini. Oke, kemudian pada murotor untuk Fugu Kano di sini tidak dilengkapi dengan baut pengaman murotor, jadi bisa sewaktu-waktu murotor kendor biasanya. Jadi harus sering-sering dilakukan pengecekan. Ini udah susah dibuka. Oke, line roller. Menggunakan satu bushing dan satu stainless steel bearing, jadi cukup bagus lah. Kemudian bail assembly. Selanjutnya saya buka bail arm. Bail arm di sini berbahan besi stainless, jadi bagus untuk standar reel. Rotor berbahan karbon. Kemudian model one way terbuka seperti ini, jadi harus sering melakukan pengecekan untuk model-model reel yang terbuka seperti ini. Oke, saya akan lepas spare-nya dulu. Kemudian membuka semua baut body.
Oke, setelah membuka semua baut body, kita bisa buka side plate body. Oke, saya akan sedikit. Oke, jadi seperti ini. Untuk bearing pada side plate di sini masih menggunakan model bearing terbuka. Jadi intinya apabila Anda memutuskan untuk membeli reel Fugu ini, sering-sering bongkar aja, maka saya rasa cukuplah, terutama untuk sekedar mancing di sungai, kemudian mancing di kolam. Tapi apabila terpaksa menggunakan Fugu ini untuk mancing di laut, jadi bisa sekali mancing, sekali bongkar, untuk memastikan kondisinya tidak karatan di dalamnya. Karena menurut saya kalau Anda setiap sekali mancing, sekali bongkar, lama-lama Anda bisa menjadi mekanik reel seperti saya. Karena sering melakukan pembongkaran reel, terutama spesialis Fugu. Oke, saya buka saja bagian one way anti reverse. Di sini tidak ada cover sama sekali, jadi sekali tersiram air laut, saya pastikan ini langsung macet apabila tidak dilakukan pembersihan dengan baik. Oke. Kemudian ini bagian anti reverse. Kebetulan ini kemungkinan Fugunya masih baru, jadi tidak ada karat dan korosi sama sekali. Tapi dari Fugu yang sebelumnya saya bongkar, yaitu Fugu Ryu, saya rasa tidak ada perbedaan signifikan, jadi sama, hanya desain, warna, dan modelnya saja yang berbeda, model tampilannya. Bahan bodi grafit, side plate grafit, rotor juga grafit, kemudian aluminium spool. Oke, sedangkan untuk bahan gear sendiri, ini standar berbahan zinc seperti ini. Jadi untuk reel yang seharga 500.000 ke bawah, saya sama sekali tidak menemukan satu reel pun yang memiliki bahan gear spesial, kecuali yang di bawah 1 juta. Saya menemukan bahan gear yang bagus, yaitu dari Shimano Sedona, kemudian Apex Power, Anivis kalau tidak salah. Jadi untuk harga di bawah 500 jarang sekali saya temukan bahan gear yang kuat. Jadi rata-rata bahannya memang zinc seperti ini. Oke, langsung saja saya pasang. Sebentar dulu. Justru saya melakukan servis reel yang murah, saya justru makin bingung entah mulai dari mana. Oke, saya dari sini saja, dari one way bearing. Oke, kemudian kita pasang dulu one way. Selanjutnya bearing, kemudian pair one way. Oke, kita pasang pelan-pelan untuk pairnya supaya tidak loncat. Oke, kemudian kita pasang cover pengaman untuk bearing one way. Oke, itu pada bagian one way. Kemudian bearing. Selanjutnya oscillating gear. Jadi kita beri grease sedikit. Oke, kemudian di
Lanjutkan dengan memasang slider. Kemudian saya akan langsung pasang main shaft, karena untuk Fugu Kano ini bisa dilakukan pemasangan main shaft terlebih dahulu. Jadi untuk step pemasangan main shaft dan gear ini ada dua tipe. Ada yang harus dipasang gear terlebih dahulu, kemudian main shaft. Ada yang bisa dipasang main shaft langsung, kemudian gear belakangan. Jadi seperti itu, tergantung beberapa jenis reel. Oke, kemudian pasang gear ya. Selanjutnya ring spacer. Saya akan olesi sedikit pada bagian body gear. Oke, kemudian saya pasang sekat body. Ini saya tidak tahu apa namanya, semacam pembatas. Oke, kemudian pasang side plate. Kemudian kita pasang semua baut body. Oh ya, dulu sebelumnya ada viewer yang komen bahwa tulisan yang tertera di sini 12 plus 1 bearing merupakan bukan jumlah daripada keseluruhan bearing, melainkan jumlah pelor yang ada di dalam bearing. Jadi kebetulan di sini Fugu Kano ini adalah bearingnya terbuka, jadi kita bisa menghitung jumlah maksud saya pelor yang ada di dalam bearingnya. Mohon maaf, saya salah sebut pelor jadi player jadinya. Oke, supaya tidak terjadi istilahnya salah duga, sebenarnya 12 plus 1 bearing itu jumlah bearing atau jumlah pelor yang ada di dalam bearing. Jadi oke, saya akan hitung di sini. Saya akan tunjuk di sini. Oke, saya akan mulai dari tanda ini. Jadi ini saya akan hitung angka 1 di ujung obeng saya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini hanya ada 9 pelor yang ada di dalamnya. Jadi bukan 13. Saya pastikan apabila ada sebuah reel atau ada salah satu merek reel yang mencantumkan misalnya 4 plus 1, kemudian 5 plus 1, 7 plus 1, bahkan sampai 14 plus 1, itu seharusnya memang jumlah picisan bearing seperti ini yang harusnya berjumlah sesuai dengan tulisan. Jadi bukan isi ataupun pelor yang ada di dalam bearing. Misalnya anggap saja Shimano Saragossa, misalnya di sana memasang 5 plus 1, jadi memang seharusnya ada 6 bearing yang terdapat pada keseluruhan reel. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa jumlah 12 plus 1 di sini adalah jumlah keseluruhan bearing, sedangkan untuk Fugu Kano ini jumlah 12 plus 1 ini adalah tulisan belaka, sedangkan bearingnya secara keseluruhan saya hitung 1, 2 pada one way, kemudian kanan kiri ada 4 dan 5 pada line roller. Untuk stainless steel bearingnya ditambah lagi 6 apabila bushing ini dianggap sebagai bearing. Jadi hanya ada 6 yang
berfungsi sebagai bearing. Tetapi apabila anti reverse dihitung juga sebagai hitungan bearing, maka hanya ada 7 sistem bearing yang ada di dalam Fugu Kano. Jadi bukan 12 plus 1. Jadi apabila ada reel murah dengan menaruh tulisan bearing banyak, saya rasa itu perlu dipertanyakan, dan saya juga tidak tahu apa tujuannya menaruh tulisan bearing seperti itu. Jadi apakah hanya untuk daya tarik atau lain hal, saya tidak tahu. Jadi demikian hal yang bisa saya luruskan mengenai jumlah bearing yang biasa terdapat pada suatu reel. Jadi mohon maaf atas salah penyebutan tadi, dari pelor menjadi player. Oke, selanjutnya saya masang one way dulu, lupakan masalah player. Oke, kita kencangkan dengan baut bail arm. Oke, seperti ini. Kemudian bail assembly kita pasang juga. Selanjutnya line roller beserta bushing, kemudian kencangkan dengan baut line roller. Oke, ini pada bagian rotor sudah, kemudian penutup knob handle, kemudian drag washer, loncat ya. Oke, selanjutnya melanjutkan pemasangan baut bodi. Jadi terbengkalai gara-gara pelor yang ada di dalam bearing. Saya jadi harus berpikir dulu sebelum menyebutkan kata pelor, karena pelor dan player hanya beda O dan E. Oke, mohon maaf teman-teman, jadi saya reviewnya sedikit santai saja daripada tegang-tegang. Karena selama ini selalu tegang. Meskipun dalam kehidupan ini tegang itu memang diperlukan. Jadi kalau tidak bisa tegang, bahaya. Silakan ditebak nanti di kolom komen apanya yang tegang. Biasanya kalau bangun pagi-pagi selalu tegang. Oke, lanjut pada pemasangan mur rotor ya. Jadi lupa bahkan untuk menyebutkan mur rotor sekalipun. Oke, selanjutnya clicker disc, kemudian pasang spool. Untuk knob di sini tidak terdapat rubber seal, jadi sering-sering saja melakukan pengecekan bagian drag washernya. Oke, untuk semutnya ya, karena mungkin reel ini masih baru, belum ada karatan dan korosi, jadi memang sangat semut sekali ya, seperti reel kebanyakan. Jadi putarannya masih halus. Oke, demikian video dari saya untuk service review dan maintenance Fugu Kano 1000. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Sampai bertemu lagi.
pada video-video yang lainnya. Saya Dinin Alilung, sekian dan terima kasih.